Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Ani Kurniasi sebagai moderator. Selanjutnya ada sahabat Regi Dikri Taufikur Rohim dan juga sahabati Umi Ajizah, yang mana pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi mengenai teori belajar sibernetik dan penerapannya dalam pembelajaran era Society 5.0. Nah, di sini kami akan menyampaikan 5 pembahasan. Yang pertama ialah pengertian belajar menurut teori sibernetik. Yang kedua, teori pemrosesan informasi menurut Donald A. Norman. Yang ketiga, teori belajar algoritma heuristik dari Erlanda. Yang keempat, teori belajar percakapan menurut Gordon Pask dan Bernard Scott. Yang kelima ialah penerapan teori sibernetik dalam pembelajaran era Society 5.0. Kita langsung masuk pada pembahasan pertama dan yang kedua. Yang pertama ialah pengertian belajar menurut teori sibernetik, dan pembahasan yang kedua ialah teori pemrosesan informasi menurut Donald A. Norman yang akan disampaikan oleh saudari Umi Ajizah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi pada hari ini. Yang pertama yakni materi tentang pengertian belajar menurut teori sibernetik. Istilah sibernetik atau sibernetika dalam bahasa Inggris disebut cybernetic, berasal dari bahasa Yunani kuno Kybernetes, yang berarti pilot, jurumudi, kemudi, atau gubernur, akar kata yang sama dengan pemerintah. Gregory Bateson mengatakan bahwa sibernetik lebih merupakan bentuk daripada substansi. Para ahli organisasi pun menganggap bahwa teori sibernetik sebagai sebuah ilmu tentang pemrosesan informasi, pengambilan keputusan, pembelajaran, adaptasi, dan organisasi yang terjadi pada individu, kelompok, negara, ataupun mesin. Nah, teori sibernetik ini merupakan teori belajar yang relatif baru dibandingkan dengan teori-teori belajar yang telah dibahas sebelumnya. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Menurut teori belajar sibernetik, belajar adalah mengolah informasi. Proses belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi. Sekilas, teori sibernetik ini mempunyai persamaan dengan teori kognitif yang mementingkan proses belajar dibandingkan hasil. Proses belajar memang penting dalam teori sibernetik, namun yang lebih penting lagi adalah sistem informasi yang diproses yang akan dipelajari siswa. Informasi inilah yang akan menentukan proses. Menurut UNO atau para ahli sibernetik, menginterpretasikan manusia sebagai suatu sistem kontrol yang dapat mengarahkan tindakannya dan memperbaiki tindakan dengan berdasarkan pada umpan balik. Dengan demikian, belajar dalam konteks sibernetik merupakan proses mengalami konsekuensi lingkungan secara sensorik dan melibatkan perilaku koreksi diri. Oleh karena itu, pembelajaran harus didesain sedemikian sehingga tercipta suasana lingkungan yang dapat menghasilkan umpan balik dengan optimal bagi siswa. Materi selanjutnya yakni tentang teori pemrosesan informasi menurut Donald Norman. Hukum pembelajaran adalah pemikiran tentang belajar yang terwujud dalam 3 hukum, semuanya yang menekankan pada kasual hubungan antara tindakan dan hasil, yang mana meliputi 1. Hukum hubungan sebab akibat, hukum belajar sebab akibat, dan hukum umpan balik informasi. Cara belajarnya yang pertama yakni acquisition, merupakan penambahan pengetahuan pada skema yang ada tanpa mengubah strukturnya dalam cara-cara yang mendasar. Yang kedua, structuring. Ketika keberadaan
Skemata tidak memperkenalkan negosiasi dengan lingkungan secara efektif. Dan yang ketiga, tuning merupakan penyesuaian suatu skema pada suatu jenis situasi hubungan yang luas. Tuning mencoba memasukkan hal yang amatir pada bentuk pembelajaran tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Umi Ajizah yang telah menyampaikan materi mengenai pengertian belajar menurut teori sibernetik dan juga teori pemrosesan informasi menurut Donald A. Norman. Untuk pembahasan yang berikutnya ialah pembahasan yang ketiga dan yang keempat, yang mana pada pembahasan yang ketiga kita akan membahas teori belajar algoritma heuristik dari Elanda, dan pembahasan yang keempat yakni teori belajar percakapan menurut Gordon Pass dan Bernard Scott yang akan disampaikan oleh Saudara Regi Dikri Taufikur Rohim. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Teania sebagai moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk memaparkan poin selanjutnya, yaitu tentang teori belajar algoritma heuristik dari Elanda. Menurut Persetia, Suciati, dan Wardani tahun 1994, teori belajar algoheuristik ini dikembangkan dari teori sibernetik. Ada dua asumsi utama dalam teori ini, yaitu pertama, belajar perlu sebuah proses, dan yang menentukan proses adalah sistem informasi yang akan diproses. 2. Tidak ada satu proses belajar pun yang ideal untuk segala situasi yang cocok untuk siswa. Menurut Persetia, Suciati, dan Wardani 1994, Asri Buningsi 2003, dalam teori algoheuristik ada dua jenis proses berpikir. Jenis pertama disebut proses strategi berpikir algoritmik, yaitu proses berpikir linear, konvergen, lurus menuju ke suatu target tertentu. Jenis kedua adalah proses atau strategi berpikir heuristik, yaitu cara berpikir divergen menuju beberapa target sekaligus. Dalam prosesnya, strategi algoritma lebih tepat disajikan dalam urutan yang teratur, linear, seksual, dan untuk proses strategi heuristik lebih tepat disajikan dalam bentuk terbuka dan memberikan keleluasan siswa untuk berimajinasi dan berpikir. Mungkin selanjutnya ada teori belajar percakapan menurut Gordon Pass dan Bernard Scott. Gordon Pass sebenarnya adalah seorang yang kehidupan karirnya berkisar di dunia seni. Kontribusi utamanya adalah mengenai aesthetically potent environment, yang diartikan sebagai karya seni yang merupakan sebuah sistem yang berevolusi secara independen atau dengan melibatkan interaksi. Pas mengatakan lingkungan estetis potensial adalah suatu lingkungan yang dirancang menyenangkan. Hal ini berarti bahwa untuk menggali potensi ataupun dalam aktivitas belajar, lingkungan sekitar harus sedemikian rupa agar menjadi lingkungan yang menyenangkan sehingga memudahkan seseorang untuk belajar. Gordon Pass mendalami sibernetik bersama koleganya bernama Bernard Scott. Teori Pass and Scott termasuk dalam rumpun teori pemrosesan informasi, di mana proses belajar sangat ditentukan dengan sistem informasi yang dipelajari. Menurut teori pemrosesan informasi, suatu informasi akan mengalami tahapan diterima, terus itu tahapan diterima, disandi, disimpan, dan dimunculkan kembali dari ingatan. Informasi diterima di sensori reseptor, kemudian disandi di working memory, dan disimpan di long term memory. Informasi yang tersimpan di LTM tidak akan terhapus atau hilang. Teori belajar menurut Pass and Scott
yaitu agar siswa mampu mengkaji materi yang telah dipelajari dan yang telah didapati dari gurunya, serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Regi yang telah menyampaikan materi mengenai teori belajar algoritma heuristik dari Elanda beserta teori belajar percakapan menurut Gordon Pass dan Bernard Scott. Kita langsung kepada materi yang berikutnya, yaitu mengenai penerapan teori sibernetik dalam pembelajaran era Society 5.0. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa teori sibernetik ini berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teori belajar sibernetik menyatakan bahwa proses pembelajaran merupakan proses informasi. Dalam teori sibernetik, proses memegang peranan yang sangat penting. Namun, yang lebih penting lagi ialah sistem informasi yang diproses. Nah, di era revolusi industri 4.0 serta era society 5.0, maka guru atau pendidik itu dituntut untuk memiliki pengetahuan akan teknologi dalam menjalankan tugas-tugas profesionalismenya. Di antaranya, model pembelajaran hibrid atau yang lebih dikenal sekarang dengan istilah blended learning. Nah, itu merupakan suatu proses pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran e-learning. Pembelajaran era revolusi 4.0 sekaligus mendukung teori belajar sibernetik yang merupakan teori baru dari teori sebelumnya yang berhubungan dengan tuntutan masyarakat global akan pendidikan berkualitas berbasis teknologi informasi. Nah, untuk yang berikutnya ialah saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan mengenai teori pembelajaran sibernetik dan penerapannya dalam pembelajaran era Society 5.0. Yang pertama, menurut teori sibernetik, belajar adalah pengolahan informasi. Nah, proses belajar memang memegang peranan penting, namun yang lebih penting lagi ialah pengolahan sistem informasi. Yang kedua, Norman digolongkan sebagai salah satu tokoh dalam teori kognitif dengan spesialisasi sebagai tokoh information processing psikologi. Adapun teori belajar Norman tentang belajar diungkap dalam buku An Introduction to Theories of Learning sebagai berikut. Yang pertama ada istilah hukum pembelajaran, yang kedua ialah cara pembelajaran, dan yang ketiga ialah mengenai ingatan atau memori. Yang ketiga, menurut Prasetya, Suciati, dan Wardani, teori belajar algoheuristik ini dikembangkan dari teori sibernetik. Ada dua asumsi utama dalam teori ini, yaitu yang pertama, belajar perlu sebuah proses, dan yang menentukan proses adalah sistem informasi yang akan diproses. Yang kedua, tidak ada satu proses belajar pun yang ideal untuk segala situasi yang cocok untuk siswa. Jadi semuanya itu bisa dikatakan kondisional, begitu ya. Yang keempat, teori belajar menurut teori Pass dan Scott yaitu agar siswa mampu mengkaji materi yang telah dipelajari dan yang telah didapati dari gurunya, serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Pass dan Scott, ada dua macam cara berpikir, yaitu cara berpikir serialis dan cara berpikir menyeluruh. Yang kelima, pembelajaran era revolusi 4.0 sekaligus mendukung teori sibernetik yang merupakan teori baru dari teori sebelumnya, berhubungan dengan tuntutan masyarakat global akan pendidikan berkualitas berbasis teknologi informasi. Jadi pada intinya, pembelajaran sibernetik ini sangat kental dengan yang kita pelajari pada saat ini, yang mana tentunya sangat berhubungan erat dengan era Society 5.0 yang mana segala kegiatan itu melibatkan informasi dan juga teknologi. Nah, teman-teman sekalian, rupanya sampai di sini pembahasan yang dapat kami sampaikan mengenai teori sibernetik dan penerapannya pada era Society 5.0. Kami ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.